Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di pelajaran online, bimbingan belajar online kelasku. Hari ini kita akan belajar tentang peluang pada bagian yang pertama. Masih bersama Coach Mahir, hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kalau teman-teman di sekolah yang kelas 12 belum belajar tentang peluang, maka melalui video ini kalian bisa terlebih dahulu mencuri start untuk pelajaran persiapan semester kedua. Tapi bila di sekolahmu sudah belajar peluang, maka melalui video ini juga kalian bisa mereview kembali sebagai pengingat akan pelajaran peluang yang sudah kalian pelajari di sekolah, sehingga melalui video ini kalian akan semakin matang konsepnya dan pemahamannya tentang pelajaran peluang. Di pelajaran kali ini, kita akan fokus berbicara tentang bagaimana memperoleh banyaknya kemungkinan cara yang bisa terjadi dari berbagai macam kondisi. Peluang 1 lebih banyak nanti akan berbicara tentang berapa banyak kemungkinan hal, cara yang bisa terjadi dari sebuah kejadian. Peluang 1 ini adalah pengantar bagi teman-teman nanti untuk belajar konsep peluang yang sesungguhnya di dalam pelajaran peluang bagian yang kedua. Maka harapannya Coach, teman-teman perhatikan video-video ini. Nanti Coach akan sampaikan sesederhana mungkin. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan tentu Coach Mahir dan bimbingan belajar online kelasku mengharapkan dukungan dari teman-teman agar kita bisa terus memberikan video-video terbaik yang bermanfaat bagi kalian. Caranya, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaatnya, dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Di pembelajaran ini nanti teman-teman, pada pelajaran peluang 1 ini, Coach akan sampaikan selama kurang lebih 1,5 jam, dengan harapan ini sama dengan kalian seperti bimbel. Selama 90 menit, kita akan belajar teori dan contoh soal, sehingga harapannya Coach, dengan 90 menit ini, dalam 90 menit ini kalian bisa lebih memahami berbagai contoh soal yang nanti akan Coach munculkan, dan soal latihan yang nanti akan bersama-sama kita bahas. Oke? Yuk, kita mulai dari yang pertama tentang kaidah pencacahan. Seperti tadi yang Coach katakan, yang pertama nanti kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Secara umum, teman-teman, dalam kaidah pencacahan ini kita akan belajar tentang banyaknya kemungkinan cara yang bisa terjadi dari sebuah kejadian. Sekali lagi, banyaknya kemungkinan cara yang bisa terjadi dari sebuah kejadian. Nah, kaidah pencacahan ini terbagi atas 2, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan tentu dia nanti menggunakan model dijumlah seperti ini. Aturan perkalian dia menggunakan model dikali seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan tentu, kapan kita akan menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita akan menggunakan aturan perkalian. Yuk, kita coba pelajari. Aturan penjumlahan, teman-teman, adalah banyak cara yang mungkin terjadi jika ada 2 kejadian atau lebih yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau Coach kasih stabilo di sini, jadi aturan penjumlahan itu adalah 2 kejadian di sini teman-teman
yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Itu dia. Tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu, kalau aturan perkalian, tentu adalah lawannya. Bagaimana itu, Coach? Dua kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan. Teman-teman, dari dua konsep ini tentu teman-teman sudah berpikir di dalam kepala teman-teman bahwa dengan aturan penjumlahan kita akan melihat sebuah kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau kalian bertanya, Coach, contoh-contoh kejadian yang tidak bisa dilakukan bersama itu yang bagaimana, Coach? Misalnya ketika kalian akan pergi ke sekolah. Misalnya kalian pergi ke sekolah bisa saja naik mobil diantar orang tua, bawa motor sendiri, naik transportasi umum, angkot misalnya, atau naik sepeda misalnya. Nah, kejadian ini kalian tidak akan mungkin bisa pergi ke sekolah dengan naik mobil diantar orang tua, sekaligus kalian naik motor. Tentu nggak mungkin dong. Atau kalian naik sepeda, tapi sekaligus naik angkot. Gitu. Hal-hal seperti ini secara logis bisa kita simpulkan setiap kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan, maka kita akan menggunakan konsep aturan penjumlahan. Ya teman-teman ya, jadi apabila kalian melihat soal, perhatikan apakah kejadian itu nanti bisa terjadi bersamaan atau tidak. Kalau dia tidak bisa terjadi bersamaan, maka dia adalah aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan perkalian gimana, Coach? Aturan perkalian itu kejadian yang memang seharusnya terjadi secara bersama-sama. Contoh, kembali lagi kalian mau pergi ke sekolah. Ya kan? Kalau kalian pergi ke sekolah, tentunya kalian pakai baju seragam, celana seragam, dan sepatunya. Ya kan? Misalnya kalau dia baju putih abu-abu, tentu atasnya harus putih, bawahnya abu-abu, sepatunya biasanya hitam. Begitu. Nah, tidaklah mungkin kalian pergi ke sekolah hanya menggunakan baju seragamnya tanpa celana seragamnya. Ya kan? Tidaklah mungkin kalian pergi ke sekolah hanya menggunakan celana seragam tanpa baju seragam. Maka, apabila muncul kejadian seperti ini, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa apabila ada kejadian yang seharusnya terjadi secara bersamaan, maka kita menggunakan konsep aturan perkalian. Nah, kalau lagi kalian bertanya misalnya, Coach, soal seperti ini sering keluar nggak di ujian? Bagi saya, bagi Coach, soal ini memang jarang keluar di ujian-ujian level UN, tetapi pernah, walaupun tidak setiap tahun. Di SBMPTN sudah lama nggak muncul menurut pengamatannya Coach. Tapi di sekolah pasti muncul, baik itu dalam ulangan harian maupun ulangan semester. Maka, kuasai banget kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan perkalian ini agar nanti kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang mungkin akan kamu temui di sekolah. Yuk, kita latihan soal dulu. Oke? Biar agak-agak nyambung dengan teori yang Coach sampaikan. Yang pertama, di sini pada contoh soal, Pak Budiman memiliki 3 buah mobil, 2 sepeda motor, dan 2 sepeda. Sepeda dayung ya, sepeda biasa. Berapa cara Pak Budiman dapat pergi ke kantor dengan alat transportasi yang dia miliki ini? Nah, seperti tadi yang sudah Coach sampaikan, bahwa secara logis tidaklah mungkin Pak Budiman bisa pergi ke kantor dengan naik mobil sekaligus naik sepeda motor. Tidaklah mungkin Pak Budiman bisa pergi ke kantor, naik sepeda motor, sekaligus naik sepeda. Maka dari logika berpikir seperti ini teman-teman, bisa kita simpulkan, jika ditanya berapa cara Pak Budiman dapat pergi ke kantor, kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Ya, aturan penjumlahannya bagaimana menyelesaikannya, Coach? Tinggal kita lihat alat transportasi apa yang dimiliki oleh Pak Budiman. Beliau memiliki 3 buah mobil, kita tulis di sini 3. Beliau memiliki 2 sepeda motor, kita tulis di sini 2. Dan beliau memiliki 2 sepeda, kita tulis di sini 2.
Nah, lalu apa yang kita lakukan, Coach? Karena ini memang aturan penjumlahan, maka tinggal kita jumlahkan saja. Yuk, kita jumlahkan yuk. 3 tambah 2 tambah 2. Hasilnya berapa? 3 tambah 2, 5, tambah 2 lagi 7. Maka akan ada 7 cara bagi Pak Budiman untuk pergi ke kantor dengan alat transportasi yang beliau miliki. Inilah salah satu aplikasi dari aturan penjumlahan. Contoh lain kok, contoh lain gitu kan. Oke, yuk kita lihat contoh soal lainnya yuk. Di sini dikatakan, Agnes membeli 3 buah novel, 4 komik, dan 2 majalah. Pertanyaannya, berapa cara yang dapat dilakukan Agnes untuk membaca buku yang dibelinya? Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini, yang kalian pikirkan adalah Agnes membeli beberapa buah buku yang terdiri dari buku novel, buku komik, dan majalah. Secara logis, mungkin nggak Agnes membaca novel sekaligus membaca komik? Gitu teman-teman. Mungkinkah Agnes membaca komik sekaligus membaca majalah? Tentu kita sepakat bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Maka, ketika tidak mungkin melakukan membaca novel dan komik secara bersamaan, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan kembali aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yang akan kita gunakan bagaimana, Coach? Kita lihat. Agnes membeli apa? Membeli 3 buah novel, 4 buah komik, dan 2 buah majalah. Maka, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa cara yang bisa dilakukan Agnes untuk membaca bukunya adalah 3 tambah 4 tambah 2. 3 tambah 4 itu 7, 7 tambah 2 itu 9. Kita sudah dapatkan bahwa ada 9 cara untuk Agnes dapat membaca buku yang dibelinya. Teman-teman, setelah kalian memperhatikan konsep aturan penjumlahan ini, Coach berharap di dalam pikiran kalian tertanam bagaimana cara menentukan atau melihat sebuah kejadian atau persoalan, apakah kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ya ke aturan perkalian. Tadi Coach sudah katakan, kalau aturan penjumlahan adalah kejadian yang tidak bisa dilakukan secara bersama, maka konsep perkalian adalah kebalikannya. Di mana kita ketika melihat sebuah kejadian harus dilakukan secara bersamaan. Atau kejadian itu harus terjadi secara bersamaan. Tadi Coach mengatakan contohnya adalah cara berpakaian kalian ke sekolah. Kalian tentu harus berpakaian baju seragam, celana seragam, dan sepatu seragamnya. Maka tidaklah mungkin kalian menggunakan pakaian hanya celana seragam bagi laki-laki atau rok seragam bagi wanita tanpa menggunakan baju seragamnya. Maka kalau kita melihat contoh soal kita yang selanjutnya, di sini kita perhatikan Budi memiliki 4 buah kemeja. Berarti dia memiliki 4 buah kemeja, 3 buah celana panjang, dan 3 pasang sepatu. Pertanyaannya, berapa banyak cara Budi berpakaian untuk pergi ke pesta? Di sini, tentu teman-teman sudah mulai bisa berpikir, tentu tidaklah mungkin bagi Budi untuk pergi ke pesta hanya memakai kemeja tanpa memakai celana. Tentulah tidak mungkin bagi Budi untuk pergi ke pesta hanya memakai celana tanpa memakai kemeja. Maka, ketika kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Budi haruslah memakai kemeja, haruslah memakai celana panjang, dan haruslah memakai sepatu, maka ini adalah konsep konsep aturan perkalian. Maka untuk penyelesaiannya pun tinggal kita kalikan. Yang mana yang mau dikalikan, Coach? Apa yang dimiliki data oleh soal? Di mana Budi memiliki 4 kemeja, ya kan? Kemudian Budi memiliki 3 celana panjang,
Lalu Budi juga memiliki 3 pasang sepatu. Maka ketiga-tiganya ini akan kita kalikan. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 3 itu 36 cara. Maka Budi memiliki 36 cara untuk bisa pergi ke pesta dengan pakaian yang dimilikinya. Ini adalah contoh-contoh kejadian aturan perkalian yang pernah, walaupun mungkin sudah lama, keluar di dalam ujian nasional. Contoh yang seperti ini teman-teman. Ini pernah keluar di ujian nasional. Tetapi di sekolah ini sering diulang kembali karena ini adalah dasar dari konsep aturan perkalian. Nah, setelah kalian memperhatikan soal ini, maka coach akan bawa kalian ke soal yang lebih kompleks. Seperti biasa, setelah kita memahami dasarnya, kita akan mencoba meningkatkan level pembelajaran kita ke soal-soal yang lebih kompleks. Contohnya di soal ini teman-teman. Katanya, banyak bilangan genap berbeda yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kalian ketemu seperti ini soalnya teman-teman, coach sampaikan gunakan aturan perkalian. Soal seperti ini masih memungkinkan keluar di ujian seperti ujian semester dan bahkan ujian ujian SBMPTN dalam level soal TPS atau matematika dasar. Nah, kalau teman-teman mau menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertamanya adalah teman-teman perhatikan dulu apa yang dimiliki oleh soal atau apa syarat untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita akan menyusun 3 angka. Berarti konsepnya bilangan ratusan ya teman-teman ya. Yang bentuknya genap, kemudian berbeda. Berbeda artinya tidak boleh ada angka yang berulang. Dan angka penyusunnya adalah angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau teman-teman mengingat, sebuah bilangan akan dikatakan genap itu kita lihat dari mana teman-teman? Contoh, ada bilangan 536. Ya kan? Nah, bilangan ini kita tahu genap dari mana? Hanya dengan melihat satuannya. Kalau ini 3 bilangan, teman-teman udah tahu ya, 5 ini ratusan, 3 ini puluhan, 6 ini satuan. Ya kan? Nah, berarti kalau kita mau membentuk bilangan genap, cukup perhatikan satuannya. Kalau satuannya itu dibentuk oleh bilangan genap, maka bilangan itu pasti jadi bilangan genap. Jadi kalau ekornya ini, satuannya ini angkanya 2, 4, 6, 8, maka nanti satu paket bilangan itu dinyatakan sebagai bilangan genap. Jadi kalau kita memiliki bilangan 4, 5, 6, 7, dan 8, pembentuk genapnya yang mana teman-teman? Pembentuk genapnya adalah 4, 6, dan 8. Oke? 4, 6, dan 8 ini harus diletakkan di bagian satuan supaya dia terbentuk sebagai bilangan genap. Maka kita lihat, kita memiliki kesempatan menggunakan angka 4, angka 6, dan angka 8. Berarti ada berapa bilangan teman-teman? Ada 3 bilangan. Maka kita tulis di sini 3. Di sini kita tulis 3. Oke, di bagian satuan ini kita tulis 3. Setelah kita dari satuan, kita melompat ke ratusan. Jadi dari satuan baru kita ke ratusan. Sebenarnya yang diisi itu seharusnya ratusannya dulu. Tetapi karena ada prasyarat genap, maka kita ke satuannya dulu, nggak apa-apa. Karena genap itu dilihat dari satuan. Setelah kita selesai di satuan, kita kembali ke ratusan. Untuk mengisi ratusan ini teman-teman, perhatikan tadi kita sudah menggunakan salah satu angka dari angka 4, angka 6, dan angka 8. Kita sudah menggunakannya. Walaupun kita nggak tahu angka yang mana, tetapi kita sudah menggunakannya gitu. Maka anggaplah kita sudah menggunakan angka 4. Anggap saja ya, ini hanya imajinasi kita.
Maka angka 4 nggak boleh digunakan lagi, teman-teman. Kita hanya memiliki kesempatan untuk menggunakan angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8. Ya kan? Kalau di sini tadi harus dibatasi dengan 4, 6, dan 8, kalau di depan dia sudah bebas angka berapapun. Karena syaratnya dia hanya minta genap, berbeda, dan 3 angka. Nanti bisa muncul soal-soal lain, tetapi untuk saat ini coach ajarkan di konsep soal seperti ini. Ya. Lalu kita bagaimana coach mengisi ratusannya? Nah, kita lihat. Ratusannya itu kan tinggal bisa angka 5, 6, atau 7, atau angka 8. Ada berapa dia? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Maka di sini kita isi 4. Bukan angka 4 loh ya, tapi 4 angka, yaitu angka 5, 6, 7, dan 8. Teman-teman, setelah kalian mengisi angka ratusan, kita akan kembali ke angka tengah ini, angka puluhan. Tapi kita lihat dulu. Tadi kita misalkan sudah menggunakan angka 4. Lalu di angka ratusan, misalkan kita sudah menggunakan angka 5. Ingat, ini hanya pemisalan. Jadi kita tidak tahu pasti masih angka berapa yang digunakan, tetapi kita tahu sudah menggunakan satu angka. Yaitu salah satunya bisa saja angka 5. Nah, kita sudah gunakan angka 4 di satuan. Gunakan angka 5 di ratusan. Maka tersisa kesempatan kita untuk mengisi puluhan ini dengan angka 6, angka 7, dan angka 8. Sekali lagi, tadi kita sudah menggunakan angka 4 misalnya di satuan, angka 5 di ratusan, maka untuk di puluhan tersisa kesempatan kita menggunakan angka 6, angka 7, dan angka 8. Maka kalau kita lihat ada berapa bilangan teman-teman? Angka 6, angka 7, dan ada angka 8, maka masih tersisa 3 bilangan bagi kita untuk mengisinya. Nah, lalu kalau kita perhatikan kembali, 4 kali 3 kali 3, dia tinggal kita kalikan. 4 kali 3 kali 3, dia ada berapa? Ada 4 kali 3 itu 12. 12 kali 3 itu ada 36. Nah, kebetulan sih sama dengan yang di atasnya, tetapi ini sudah dalam konsep soal yang berbeda. Nah, masih ada waktu. Kalau kita mau perhatikan teman-teman, di sini soal ini bisa berubah, bisa dimodifikasi. Misalnya, coach ganti sejenak ya. Ini kita ganti soal ini mau kita ganti dengan banyak bilangan ganjil. Nah, itu dia. Banyak bilangan ganjil, ini ganti aja genap menjadi ganjil, berbeda 3 angka yang bisa dibentuk dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Bagaimana menyelesaikannya? Oke, coach ajarkan. Caranya sama teman-teman, hanya nanti yang menjadi petunjuknya yang utama adalah kata-kata ganjil. Tuh. Kalau dia tadi genap, sekarang jadi ganjil. Maka kita lihat, ganjil itu bisa dibentuk dari angka berapa? Yaitu angka 5 dan angka 7. Angka 5 dan angka 7 itu kita akan gunakan di satuan. Sama tadi seperti mengerjakan ini. Ini ada berapa yang kita gunakan? Tentu kita hanya bisa menggunakan 2, yaitu angka 5 dan angka 7. Tadi ini kenapa 3, coach? Karena bisa gunakan angka 4, angka 6, dan angka 8. Nah, ini satuan. Bagaimana ratusannya, coach? Ratusannya, anggap tadi kamu sudah pakai angka 5 di sini. Ya kan? Sudah pakai angka 5, maka tersisa berapa angka? Angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8. Nggak boleh kembar, kan? Harus berbeda. Maka kalau 4 sudah dipakai, kita tinggal pilih 4, 6, 7, 8. Maaf, maksud coach, kalau angka 5 sudah kita pakai, maka kita hanya berkemungkinan menggunakan angka 4, angka 6, dan angka 8. Ada berapa angka? Ada 4 angka. Sama dengan ini tadi. Betul? Lalu puluhannya, coach. Tadi anggaplah kamu sudah menggunakan angka 5 dan sudah menggunakan angka 4. Maka yang tersisa berapa? Sama seperti ini juga, yang tersisa 3 angka. Maka di sini pun akan coach tulis 3 angka. Ya kan? Nah, dari sini tinggal coach kalikan saja. 4 kali 3, 12.
12 kali 2 itu 24. Maka kalau soal itu diganti menjadi ganjil, maka akan ada 24 cara. Teman-teman, di sini coach sudah sampaikan 4 contoh soal dan 1 modifikasi, jadi kurang lebih 5. Coach berharap di konsep kaidah pencacahan ini teman-teman bisa mengerti. Nanti setelah video ini, kita akan kembali lagi mempelajari konsep selanjutnya, yaitu bagian permutasi. Oke? Demikian dulu video kaidah pencacahan. Kita ketemu di kita ketemu lagi nanti di bagian permutasi. Oke? Bye.